Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Emia Karina Febiola, Fitri Hartati Sianturi, Hanima Rosalia Ritonga, Helmi Winda Damanik, dan Rumasina Baban. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai Undang-Undang Guru. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian guru. Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak didik. Pendidik adalah orang yang mengajar dan membantu siswa dalam memecahkan masalah pendidikannya. Sementara dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian kita akan membahas mengenai undang-undang yang mengatur tentang guru. Undang-undang yang mengatur tentang guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Undang-undang guru terdiri dari yang pertama, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Itu terdapat pada pasal 8 sampai dengan pasal 13. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban. Itu terdapat pada pasal 14 sampai dengan pasal 20. Yang ketiga, wajib kerja dan ikatan dinas terdapat pada pasal 21 sampai dengan pasal 23. Yang keempat, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian itu terdapat pada pasal 24 sampai dengan pasal 31. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan terdapat pada pasal 32 sampai dengan pasal 35. Keenam, penghargaan. Penghargaan terdapat pada pasal 36 sampai dengan pasal 38. Yang ketujuh, perlindungan. Perlindungan diatur dalam pasal 39. Kemudian yang kedelapan, cuti. Terdapat pada pasal 40. Yang kemudian yang terakhir yaitu organisasi profesi dan kode etik diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 44. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembuatan Undang-Undang Guru. Yang pertama, mengangkat harkat, citra, dan martabat guru. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab profesi guru sebagai pengajar, pendidik, pelatih, pembimbing, dan manajer pembelajaran. Yang ketiga, memberdayakan dan mendayagunakan profesi guru. Yang keempat, memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi guru. Yang kelima, meningkatkan mutu pelayanan dan hasil pendidikan. Dan yang terakhir, mendorong peran serta masyarakat dan kepedulian terhadap guru. Selanjutnya kita membahas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sikdiknas tentang guru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang membahas mengenai guru terdapat pada bab 9 yang terdiri dari yang pertama, pasal 39 ayat 1, yaitu yang membahas tentang tugas kependidikan. Yang kedua ada di pasal 39 ayat 2, yaitu yang membahas tentang definisi dari pendidik. Yang ketiga ada di pasal 40 ayat 1 dan 2, yaitu yang membahas tentang hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya ada di pasal 41 ayat 1 sampai dengan ayat 4, yaitu tentang pengangkatan, penempatan, penyebaran, dan fasilitas pendidik dan tenaga kependidikan yang wajib difasilitasi oleh pemerintah untuk menjamin terselenggaranya kependidikan yang bermutu. Selanjutnya ada di pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 3, yaitu yang membahas tentang ketentuan mengenai kualifikasi pendidik. Yang selanjutnya ada di pasal 43 ayat 1 sampai ayat 3, yaitu yang membahas tentang ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik. Selanjutnya ada di pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat 3, yaitu yang membahas tentang pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kita dapat membacanya di makalah. Selanjutnya kita membahas peraturan pemerintah tentang guru. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru terdiri dari yang pertama, Pasal 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya pasal 2 dan pasal 3 yaitu membahas tentang kompetensi. Selanjutnya pasal 4 sampai dengan pasal 13 yaitu membahas tentang sertifikasi. Yang selanjutnya pada pasal 14 tentang anggaran peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya dalam pasal 15 sampai dengan 22 yaitu tentang tujuan profesi. Yang selanjutnya pada pasal 22 sampai dengan pasal 29 yaitu membahas tentang tunjangan khusus. Selanjutnya pada pasal 30 sampai dengan pasal 35 yaitu membahas tentang penghargaan. Selanjutnya pasal 36 yaitu tentang promosi. Selanjutnya pada pasal 37 sampai dengan pasal 39 yaitu membahas tentang penilaian, penghargaan, dan sanksi oleh guru kepada peserta didik. Selanjutnya pada pasal 40 sampai dengan pasal 43 yaitu membahas tentang perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya ada pada pasal 44 yaitu membahas tentang kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. Selanjutnya pada pasal 45 sampai dengan pasal 49 yaitu tentang kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Selanjutnya pada pasal 50 sampai dengan pasal 51 yaitu membahas tentang cuti. Selanjutnya pada pasal 52 sampai dengan pasal 54 yaitu tentang beban kerja. Selanjutnya pada pasal 55 sampai dengan 57 yaitu membahas tentang wajib kerja dan pola ikatan dinas. Selanjutnya pada pasal 58 sampai dengan 60 yaitu membahas tentang pengangkatan dan penempatan pada satuan pendidikan. Selanjutnya pada pasal 61 yaitu membahas tentang pengangkatan dan penempatan pada jabatan struktural. Selanjutnya pada pasal 62 yaitu membahas tentang pemindahan. Selanjutnya pada pasal 63 sampai dengan pasal 64 yaitu tentang sanksi. Selanjutnya pada pasal 65 sampai dengan 66 yaitu membahas tentang peralihan. Dan pasal yang terakhir yaitu pasal 68 yaitu membahas tentang ketentuan penutup. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat di makalah. Materi yang selanjutnya yaitu guru pembantu atau guru honor. Guru honor adalah tenaga pengajar atau yang diberikan kehormatan untuk menjalankan peranannya sebagai tenaga pengajar. Guru honor atau guru tidak tetap adalah guru yang hanya menggunakan sebagian kecil waktunya di sekolah bersangkutan dan sisa waktu terbanyak dipergunakan di sekolah atau kantor lainnya. Sedangkan guru honorer adalah guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai calon pegawai negeri sipil dan digaji per jam pelajaran. Seringkali mereka digaji secara sukarela dan bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi. Selanjutnya peran guru honor menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Hafigars mengatakan bahwa peranan guru adalah sebagai employee dalam hubungan kedinasan, sebagai bawahan atau subordinator terhadap atasannya, sebagai kolega dalam hubungannya teman sejawat, sebagai mediator dalam hubungannya dengan anak didik, sebagai pengatur disiplin, sebagai evaluator dan pengganti orang tua. Yang kedua yaitu menurut Prekat menggambarkan peranan guru yaitu sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan iringan, pembimbing dan pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang diajarkan. Yang ketiga yaitu menurut Federasi dan Organisasi Guru Sedunia, mengungkapkan bahwa peranan guru di sekolah tidak hanya sebagai transmitter dari ide tetapi juga berperan sebagai transformer dan katalisator dari nilai dan sikap. Materi selanjutnya yaitu hak guru. Ada 10 hak yang harus diterima oleh guru pendidik. Yang pertama, hak mendapatkan kehidupan yang layak.
Yang kedua, hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas maupun dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, hak untuk bermasyarakat. Yang keempat, hak mengembangkan kemampuan diri. Yang kelima, hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang keenam, hak berkeluarga secara bebas berdasarkan nilai-nilai agama. Yang ketujuh, hak memperoleh kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Yang kedelapan, hak mendapatkan kebutuhan jasmani dan rohani. Hak yang kesembilan, bersikap hormat kepada guru. Dan yang ke-10 yaitu tidak banyak bertanya yang melelahkan guru. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai Undang-Undang Guru. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.